3 kilometer. Itu jarak yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki dalam waktu 40 menit. Tapi dalam peta perang di Ukraina Timur, 3 kilometer adalah jarak yang memisahkan Rusia dari apa yang oleh para analis militer disebut sebagai titik balik strategis. Pada 18 Agustus 2026, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pembebasan Krasnopodolie, sebuah desa kecil yang mungkin tidak pernah Anda dengar namanya. Namun di balik nama itu, tersembunyi sebuah operasi yang mungkin saja sedang mengubah peta perang di Donbas. Dalam video ini, kami akan membongkar apa yang sebenarnya terjadi di garis depan, mengapa Krasnopodolie begitu penting, dan apa artinya bagi musim dingin yang akan datang. Untuk memahami mengapa Krasnopodolie menjadi pusat perhatian, kita harus melihat peta Donbas secara keseluruhan. Oblast Donetsk sejak 2014 menjadi epicentrum konflik antara Ukraina dan separatis yang didukung Rusia. Selama lebih dari 1 dekade, wilayah ini telah menjadi medan pertempuran yang paling keras. Namun pada musim panas 2026, dinamikanya berubah. Krasnopodolie adalah sebuah permukiman kecil di distrik Pokrovsk. Populasi sebelum perang tidak lebih dari beberapa ratus jiwa. Secara administratif, ini adalah wilayah yang tidak berarti. Namun secara militer, ini adalah sebuah kunci. Mengapa? Karena Krasnopodolie terletak hanya 3 km di sebelah tenggara Dobropilia. Dobropilia bukan kota biasa. Ini adalah salah satu benteng pertahanan utama angkatan bersenjata Ukraina di sektor tengah Donbas. Kota ini menjadi simpul logistik yang menghubungkan jalur pasokan dari Dnipro ke garis depan di Pokrovsk dan Kramatorsk. Jika Dobropilia jatuh, maka seluruh sistem pertahanan Ukraina di Donbas Tengah akan kehilangan tulang punggungnya. Maka ketika Rusia mengklaim telah menguasai Krasnopodolie, mereka tidak sedang membicarakan sebuah desa. Mereka sedang membicarakan sebuah pijakan. Pijakan yang jika dikonsolidasikan akan memberi mereka akses langsung ke jantung pertahanan Ukraina. Namun kita tidak bisa begitu saja menerima klaim tersebut begitu saja. Dalam perang modern, informasi adalah senjata, dan kedua belah pihak menggunakannya dengan sangat terampil. Mari kita bongkar bersama, apa yang sebenarnya terjadi di Krasnopodolie pada 18 Agustus 2026? Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa unit-unit dari grup pasukan pusat atau center telah membebaskan Krasnopodolie. Dalam pernyataan resmi mereka, ini digambarkan sebagai keberhasilan taktis yang memberi pasukan Rusia akses ke benteng pertahanan Ukraina. Sumber-sumber di lapangan, termasuk pemantau perang independen seperti Deep State dan laporan dari analis pro-Ukraina, memberikan gambaran yang sedikit berbeda. Mereka melaporkan bahwa pasukan Rusia memang telah masuk ke Krasnopodolie dan menguasai sebagian besar wilayah selatan serta pusat desa. Namun di bagian barat laut masih ada zona abu-abu, area yang tidak sepenuhnya dikuasai oleh salah satu pihak. Pertempuran di sana masih berlangsung. Apa artinya ini? Ini artinya bahwa meskipun Rusia telah mencapai kemajuan signifikan, pernyataan pembebasan penuh mungkin bersifat prematur atau setidaknya tidak mencerminkan keseluruhan realitas di lapangan. Dalam perang modern, menguasai 70% dari sebuah permukiman seringkali sudah cukup untuk mengklaim kemenangan, karena sisanya biasanya adalah medan yang tidak lagi dapat dipertahankan oleh musuh secara efektif. Sekarang mari kita masuk ke analisis taktis. Mengapa Rusia begitu fokus pada Krasnopodolie dan Dobropilia? Untuk menjawabnya, kita harus melihat peta yang lebih besar. Serangan Rusia di Donbas pada musim panas 2026 tidak terjadi secara acak. Ada pola yang jelas, yaitu operasi pengepungan bertahap. Rusia mengoperasikan setidaknya 3 sumbu serangan utama. Di utara, mereka menekan dari arah Izium menuju Sloviansk dan Kramatorsk. Di selatan, mereka bergerak dari Hulia Poile menuju Orehov.
Namun di tengah, disinilah titik paling kritis. Dari Avdiivka dan Ochretine, Rusia bergerak ke barat menuju Pokrovsk, dan dari sana ke Dobropilia. Mengapa Dobropilia? Karena Dobropilia adalah simpul logistik. Semua jalur pasokan Ukraina dari Dnipro, yang merupakan pusat logistik utama Ukraina Timur, melewati Dobropilia menuju Pokrovsk, Konstantinovka, dan Kramatorsk. Jika Dobropilia jatuh, maka seluruh sistem pertahanan Ukraina di Donbas Tengah akan kehilangan tulang punggungnya. Namun strategi Rusia tidak berhenti di Dobropilia. Ada taktik baru yang mulai terlihat dalam beberapa pekan terakhir. Apa yang oleh militer Ukraina disebut sebagai taktik koridor drone. Apa itu taktik koridor drone? Bayangkan Anda adalah seorang komandan Ukraina. Anda punya posisi pertahanan di sepanjang garis depan. Biasanya musuh menyerang dengan gelombang infanteri dan kendaraan bala tentara. Tapi yang terjadi sekarang berbeda. Unit-unit kecil Rusia, hanya 2-3 orang, menyelinap di posisi Anda di malam hari. Mereka tidak menyerang secara langsung. Mereka mendirikan pos-pos kecil. Dari pos-pos ini, mereka menerbangkan drone pengencar dan drone FPV. Drone-drone ini menciptakan apa yang disebut sebagai zona kendali udara di atas posisi Anda. Begitu zona itu terbentuk, mereka mulai mengirimkan drone serang dalam jumlah besar, satu persatu dalam sebuah koridor yang terus-menerus. Hasilnya, Anda tidak bisa bergerak, Anda tidak bisa mengirim bala bantuan, Anda bahkan tidak bisa mengirim logistik, dan perlahan posisi Anda menjadi tidak dapat dipertahankan. Ini dikombinasikan dengan apa yang disebut sebagai triple strangulation, pencekikan 3 sisi. Kombinasi dari serangan darat yang mengikat pasukan Ukraina, pengawasan drone yang melumpuhkan pergerakan, dan penghancuran jarak jauh menggunakan bom luncur. Bom-bom ini yang merupakan bom konvensional yang dilengkapi dengan sayap dan sistem panduan GPS, memiliki jangkauan hingga 60 km, dan dapat dijatuhkan dari pesawat yang terbang di luar jangkauan pertahanan Ukraina. Bom luncur tidak sepresisi misil Kruhewa, tapi harganya jauh lebih murah dan jumlahnya sangat banyak. Ketika Anda menggabungkan ribuan bom luncur dengan taktik koridor drone, Anda mendapatkan tekanan yang luar biasa di setiap sektor pertahanan Ukraina. Apa dampak dari semua ini? Pertama, Ukraina dipaksa untuk mengerahkan lebih banyak pasukan untuk mempertahankan Dobropilia. Ini berarti pasukan yang seharusnya digunakan untuk mempertahankan Pokrovsk atau Kramatorsk harus dialihkan. Ini adalah permainan catur militer di mana Rusia berusaha menciptakan tekanan di banyak titik sekaligus, memaksa Ukraina untuk memilih mana yang harus dipertahankan dan mana yang harus dilepaskan. Kedua, serangan terhadap logistik dan infrastruktur energi terus berlanjut. Pada hari yang sama ketika Krasnopodolie diklaim, Rusia meluncurkan serangan drone besar-besaran terhadap pembangkit listrik tenaga HAPA dari DTEK, perusahaan energi swasta terbesar di Ukraina. Salah satu pembangkit ditutup total karena kerusakan parah. Ini adalah serangan ke-230 terhadap fasilitas DTEK sejak invasi besar-besaran dimulai. Mengapa Rusia terus mentargetkan pembangkit listrik? Karena ini adalah perang musim dingin. Mereka tahu bahwa musim dingin akan segera mendekat di Ukraina. Dan mereka tahu bahwa tanpa listrik dan pemanas, kemampuan Ukraina untuk mempertahankan perang akan sangat terbatas. Dampak di lapangan dan konsekuensi. Kemajuan Rusia di Krasnopodolie membuat pertahanan Ukraina terpaksa mengerahkan lebih banyak pasukan. Pergeseran ini berarti pasukan yang seharusnya digunakan untuk mempertahankan Pokrovsk atau Kramatorsk harus ditarik ke sana. Ini adalah permainan catur militer, di mana Rusia berusaha menciptakan tekanan di banyak titik sekaligus, memaksa Ukraina untuk memilih mana yang harus dipertahankan dan mana yang harus dilepaskan. Dampak lingkungan dan kemanusiaan. Pemboman sistem energi dan infrastruktur bikin luka lama masyarakat Ukraina. Terlebih dengan kurangnya dukungan dari Barat, semuanya kerusakan menjadi tanggung jawab Ukraina sendiri. Dari analisis historis, berbagai taktik perang Rusia sepanjang sejarah telah mencoba menghancurkan infrastruktur musuh.
Kali ini, infrastruktur energi menjadi sasaran kritis mereka. Jadi, apa yang telah kita pelajari dari semua ini? Pertama, klaim Rusia tentang pembebasan Krasnopodolye mungkin benar secara taktis, tetapi situasi di lapangan masih cair. Pertempuran belum selesai, dan zona abu-abu di barat laut desa masih menjadi medan kontestasi. Kedua, tujuan strategis Rusia jelas, yaitu menghancurkan sistem logistik Ukraina di Donbas melalui tekanan bertahap di Dobropilia. Jika Dobropilia jatuh, maka seluruh pertahanan Ukraina di Donbas akan di ujung tanduk. Ketiga, musim dingin yang akan datang adalah medan pertempuran baru. Rusia akan terus menyerang infrastruktur energi Ukraina. Ukraina harus bertahan, tidak hanya di garis depan, tetapi di rumah-rumah mereka sendiri. Dan yang paling penting, ini adalah perang yang tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Ini adalah perang gesekan, perang logistik, perang teknologi. Dan di tengah-tengah semua itu, Krasnopodolye, sebuah desa kecil di Donbas, mungkin adalah potongan peta yang akan menentukan apakah pertahanan Ukraina akan bertahan atau runtuh. Bagaimana menurut Anda? Apakah Ukraina mampu mempertahankan Dobropilia? Ataukah akan kita melihat keruntuhan besar-besaran di Donbas sebelum musim dingin tiba? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena di perang ini, setiap hari menghadirkan kejutan baru. Saya akan melihat Anda di video berikutnya.